Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya kita dapat bersuara kembali dalam podcast penyuluh agama Islam. Selawat beriring salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, dan juga kita mengharapkan syafaatnya di yaumil hisab. Amin. Baik, kali ini tepatnya tanggal 17 Februari 2023 hadir di sini bersama Ustadz Ikhwanul Taufik SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz ya. Jadi karena ini Ustadz bentar lagi kita memasuki Isra Mi'raj yang mungkin sebentar lagi akan kita laksanakan dan juga sudah mulai banyak yang melaksanakan, atau juga mungkin paling tidak dalam dua minggu ini para masjid ataupun juga perkumpulan mungkin melaksanakan Ustaz ya. Tapi kita tidak membicarakan tentang spesifik tentang daripada Isra Mi'rajnya itu, tapi kita coba bagaimana memahami tentang Isra Mi'raj Ustaz ya. Karena memang lagi mungkin hangat-hangatnya ini sekarang orang membicarakan Isra Mi'raj, maka kali ini juga kami akan menyampaikan ada beberapa hal hikmah daripada Isra Mi'raj yang dilakukan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram kemudian sampai ke Masjidil Aqsa dan akhirnya ke Sidratul Muntaha. Ini secara sejarahnya nih Ustaz ya, yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kali ini kita coba membahas Ustaz, ada mungkin yang kita ambil tentang makna daripada hikmah Isra Mi'raj itu. Salah satunya ada ini hikmahnya sebenarnya dia di sini daripada perjalanan Rasul itu tadi membersihkan diri dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini karena kita memang diperintahkan supaya membersihkan diri dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini gimana Ustaz kaitannya dengan Isra Mi'raj Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman pendengar di YouTube, kaitannya adalah Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai menghadap Allah ke Sidratul Muntaha adalah untuk melaksanakan sholat. Sebelum seseorang yang namanya menghadap Allah Subhanahu wa taala harus yang namanya membersihkan dulu, sama halnya dengan yang namanya syarat sah dalam sholat. Salah satunya harus yang namanya bersih suci dari badan, dari hadas ataupun najis. Begitu juga dengan pakaian yang kita kenakan. Lalu yang selanjutnya adalah menghadap kiblat dan tahu yang namanya rukun-rukunnya. Itu yang pertama, kaitan yang namanya untuk membersihkan diri. Nabi Muhammad SAW sebelum berangkat bersama malaikat Jibril dan Mikail, dibelahlah dadanya, disucikanlah yang namanya hatinya. Kalau dalam logika bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah sudah suci hatinya, tetapi disucikan kembali biar bertambah suci. Jadi hikmah yang pertama karena disucikan tadi adalah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih dahulu adalah kita sucikan dulu diri kita, pakaian kita dan badan kita dari hadas maupun najis. Itu kaitan yang pertama. Ustaz. Itulah dia Ustaz ya, makanya sebelum Rasul itu juga melaksanakan Isra Mi'rajnya dilakukan dulu penyucian itu tadi Ustaz ya. Maka mau tak mau juga kita di dalam kehidupan ini, kalau kita ambil secara hikmah Isra Mi'raj ini, kita bagaimana supaya tetap selalu bersih diri khususnya dalam menghadap Allah Ustaz ya. Kemudian yang kedua Ustaz, itu ada berarti Allah menunjukkan sebuah kekuasaannya, ya kan, menunjukkan kekuasaannya yang dia manusia melakukan perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha. Ini kan salah satu memang sudah menggunakan daripada di luar daripada kekuatan ataupun kekuasaan manusia. Tapi Allah membuktikan ini Ustaz melalui
Isra Mi'raj tadi. Ini bagaimana Ustaz? Ya, ketika Rasulullah SAW melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj yang kalau dalam logika manusia tidak masuk akal, karena perjalanan Nabi Muhammad SAW hanya tidak menghitung jam, tapi hanya perkara menit, hanya secepat kilat dengan menaiki buruk. Kalaulah misalnya dipandang dengan akal pikiran manusia dengan logika, maka orang tidak percaya. Maka di situ dikatakan kita memandangnya dengan keimanan. Di luar dari itu pun Allah Subhanahu wa taala pun bisa melakukannya. Nah, ini adalah keimanan yang kita pandang, bukan logika kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang namanya sesuatu yang tidak masuk akal dalam pikiran manusia pun bisa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Subhanahu wa taala sesungguhnya berkuasa atas segala sesuatu. Itu saja. Memang dia secara ayat Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1 itu dinyatakan kan perjalanan Ustaz ya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi ada kata-kata subhanallah, kemudian juga ada asra. Ya kan, berarti dalam arti kata bahasa Indonesia perjalanan. Berarti kan yang diperjalankan. Ini banyak orang salah menafsirkan karena Ustaz seakan-akan dia berjalan katanya kan. Kalau berjalan kan nggak mungkin. Ya kan, itu dia Ustaz ya. Tapi ini adalah buktinya adalah diperjalankan. Jadi kita ambil ibarat kata ketika diperjalankan, berarti Nabi Muhammad itu tadi kan diperjalankan dengan menggunakan sesuatu yang dikatakan buruk tadi ya. Dan buruk inilah adalah merupakan kendaraan yang paling cepat yang katanya saya. Nah inilah nanti yang dia menjadikan bukti kekuasaan Allah itu tadi. Jadi memang harus kita bisa membedakan. Kalau kita berjalan mungkin agak lama, kan itu saja. Tapi kalau diperjalankan, sekarang kan udah mulai nampak saja terbukti ya perjalanan kata-katakan dengan perjalanan tadi. Kalau dulu kita berjalan ke Medan, nah kita bilang saja itu bisa menempuh waktu yang cukup lama. Sekarang ada dengan orang sudah bisa menggunakan kendaraan dengan berbagai jenis, secara otomatis juga semakin cepat ya. Nah inilah salah satu mulai keterbukaan yang diberikan oleh Allah secara tanpa melalui nalar dan logika kita, yang pada saat itu memang orang tidak memungkinkan, hari ini sudah memungkinkan kan itu ya. Kalau dulu mungkin orang tak bisa melihat ada bisa benda terbang, ternyata kapal terbang bisa, kan itu dia Ustaz ya, yang dia bisa sampai menembus langit. Kalau dulu orang tak mungkin katanya, kan itu dia. Makanya kekuasaan Allah ini sebenarnya banyak, tapi dia mungkin banyak yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala melalui kekuasaannya. Kemudian Ustaz yang ketiga ada katanya fungsinya ini tadi adalah merupakan sebagai abdun. Oh ini tadi kan subhanalladzi asra bi abdihi, abdun sebagai hamba. Jadi di sini ada katanya ini salah satu juga meninggikan derajat akan hambanya Ustaz. Maknanya bagaimana Ustaz? Apakah ketika dia ini kan hambanya ini tadi yang dia manusia biasa menjadi sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat ini tadi Ustaz. Ya. Karena dari sebagian banyak nabi dan rasul hanya Rasulullah lah yang terpilih untuk yang namanya diangkat derajatnya dan bisa menerima tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat abadi ini adalah ditugaskan adalah Nabi Muhammad SAW yang mampu untuk menerima tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia di situ Ustaz ya letaknya ya, karena dia juga salah satu juga ketika sudah melaksanakan Isra Mi'raj ini juga, maka secara otomatis juga ini menyempurnakan daripada agama-agama yang sebelumnya Ustaz ya. Makanya di sini ada sebuah tingginya derajat Nabi Muhammad SAW itu Ustaz ya. Karena selama ini mungkin kalau para nabi hanya menjalankan pada saat itu yang dilakukannya ajarannya kepada kaumnya saja pada waktu itu. Tapi ketika Nabi Muhammad ini untuk seluruh dunia saja. Situlah makanya kelebihan salah satu daripada mengangkat tingginya derajat kepada seorang hamba itu dari saya. Baik Ustaz, kemudian salah satunya juga daripada hikmah Isra Mi'raj ini dapat kita ambil juga memang yang paling mendasarnya adalah tentang pemahaman khusus tentang sholat. Inilah mungkin ketika hikmah yang diambil Rasulullah SAW dalam perjalanannya. Kalau kita bilang orang pergi berjalan-jalan, ketika dia pulang kan ada bawa oleh-oleh, dan oleh-oleh itulah dia sholat. Kenapa jadi mesti
sholat ini yang merupakan salah satu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebegitu istimewanya untuk dijalankan umat manusia, Ustaz? Ya, karena sholat juga pertama adalah yang pertama diperiksa adalah tentang masalah sholat. Apabila sholat seseorang hamba itu baik, maka baiklah segala amal ibadahnya. Apabila sebaliknya tidak baiklah sholatnya, maka tidak baik juga seluruh amal. Jadi sholat ini adalah fondasinya dari umat Islam yang harus dikerjakan. Ya, jadi merupakan fondasi umat Islam, Ustaz ya, yang harus kerjakan. Kemudian juga salah satu bentuk as-sholatu tanha anil fahsai wal munkar. Bagaimana orang dia ketika sudah melaksanakan sholat secara otomatis dia bisa untuk mencegah kepada kemungkaran. Ini dia, Ustaz ya, paling tidak bisa melindungi. Baik Ustaz Taufik, dalam yang singkat ini kita kajian Isra Mi'raj ini mudah-mudahan ada bermanfaat bagi khususnya para menyaksikan YouTube kami ini yang mungkin hari ini yang dapat menceritakan secara singkat, mudah-mudahan ada bermanfaat. Mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing kita, Ustaz? Oke. Sedikit dari masalah tema yang kami sampaikan tentang masalah Isra dan Mi'raj, yang tujuannya kita sama, bahwasannya jangan kita tinggalkan yang namanya sholat. Karena kata Nabi, perbedaan antara orang Islam dengan orang non-Muslim itu adalah dari yang namanya sholatnya. Selagi ada umur kita, jangan kita tinggalkan yang namanya sholat kita. Jangan kita tempatkan agama Islam kita itu hanya di kartu pengenal saja, tapi pelaksanaannya tidak. Nah, dan sholat ini pun akan ditanya pertama sekali tentang sholatnya, bukan yang pertama kali tentang masalah syarat kita, bukan puasa kita, bukan zakat kita, bukan haji kita, sedekah dan infak kita, melainkan sholat kita. Mari sama-sama jangan tinggalkan sholat kita, karena seseorang yang meninggalkan sholat itu nanti termasuklah nanti kepada golongan orang yang memiliki dosa yang besar dan nanti akan dimasukkan ke neraka, yaitu neraka Saqar. Mungkin ini saja, Ustaz. Tapi dan kurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Taufik atas kehadirannya. Mungkin di lain waktu lagi kita bisa lanjut dengan kajian-kajian yang lainnya lagi, Ustaz ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.